Mau damai, mau SP3, mau kasus ini dihentikan. Ini dengar, untuk Roy Suryo CS harus memenuhi unsur ini dulu. Mari kita dengarkan bersama nih teman-teman. Ini dia videonya. Highlights buat saudara Refli Harun, ya, biar ini bisa disampaikan kepada publik. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Tersangka mengakhiri hidupnya atau meninggalkan dunia, atau meninggalkan dunia ya, gitu ya. Oke. Tersangka meninggalkan dunia. Nah, jadi bukan meninggal dunia, tersangka meninggalkan dunia. Nah, itu juga bisa dapat SP3 ya, dapat SP3 nah, itu. Itu bisa dapat SP3 tuh. Benar. Nah, jadi tersangka mengakhiri hidupnya, maka akan mendapatkan SP3 ya. Jadi saya mau Itu dia teman-teman, ada 2 poin yang mudah untuk kubu Roy Suryo CS yang belakangan ini ngotot supaya kasus ini dihentikan, supaya kasus ini di SP3. Sudah kita dengar bersama tadi kan teman-teman. Mari kita sebarkan ke Roy Suryo CS dan ke pendukungnya. Ini paling mudah nih jalannya. Mari kita tonton video berikutnya. Harusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan pada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya, kaum pemikir sekaligus kaum pemberani ya. Karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian. Makin parah teman-teman. Jelas, Rismon makin hari semakin parah saja cara berpikirnya. Masa sekarang ini dia meminta supaya pasal-pasal yang kena ke dirinya itu dan kelompoknya itu dicabut atas bumi Indonesia. Itu tuntutannya. Konyol sekali teman-teman. Benar-benar konyol, permintaan tak masuk akal dari Rismon ini. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen di bawah ini. Lanjut. pakai akal sehat Anda. Akal sehat itu harus, teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Kalau saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Aduh, kena sentilan semprotan bertubi-tubi nih. Si Refli Harun yang sok jago, sok pintar membela klien-kliennya Roy Suryo CS. Momen si Refli Harun di Skatmat Termul bikin malu. Ini kan mereka-mereka mengatakan pendukung Bapak Jokowi itu termul. Tapi selalu saja mereka kalah telak ketika berdebat dengan barisan pendukung Bapak Jokowi. Refli Harun ini jelas-jelas dia sakit hati ke Bapak Jokowi. Karena berdasarkan info kan, dia ini 2 kali dipecat loh dari jabatan-jabatannya di era Bapak Jokowi. Mari kita tonton video berikutnya teman-teman. Sumbernya ya saya tidak pernah menyatakan dalam forum apapun, baik dalam postingan-postingan saya, dalam saya bicara di seminar-seminar, dalam saya sedang memberikan kuliah kepada murid-murid saya nggak pernah menyatakan saya sebagai dokter dari manapun. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh jadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua. Di program doktoral saya yang kedua. Waduh. Di program doktoral saya yang kedua. Waduh, teman-teman.
Dr. Tifa mencoba menepis soal doktor atas dirinya. Nah, nggak Rismon, Roy, dan Tifa nggak pernah konsisten kalau ngomong. Bahkan dalam hitungan detik bisa lupa dengan apa yang mereka omongin sebelumnya. Nah, Tifa ini kan membantah dia nggak pernah ngomong kalau dirinya ini dokter. Tetapi ada rekam jejak digital yang berkata lain soal Dokter Tifa yang menyinggung-nyinggung soal dokter tersebut. Waduh, ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman mengenai orang-orang ini kalau bicara tetapi berbeda tiap saat? Komen-komen di bawah teman-teman. Benar, betul memang beliau itu Wakapori. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Apa hubungannya? Kalian itu nggak penting ya. Yang penting, Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugreseno, ya purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan di kata Pak Ugro ini nggak bisa, kalau nggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali. Itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro. cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugro Seno, Ya, betul Komjen. memang beliau, sebentar, betul memang beliau itu Wakapori. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, Apa nggak usah hubungannya? Dian, itu nggak penting ya. Kena. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Oke. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugro Seno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa sudah. Gimana nih teman-teman? Pak Ugro Seno jelas-jelas itu pada masa lalu, Pilpres yang lalu, dia itu merupakan tim suksesnya Anies Baswedan, teman-teman. Dan sekarang bergabung satu kubu dengan Roy Suryo CS. Sama-sama satu kepentingan, yaitu sakit hati ke Bapak Jokowi. Itu dia faktanya. Semua ada relasinya, teman-teman. Nah, gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah. Itu sungguh tidak masuk akal. Nah, makanya nih memang perlunya ahli perilaku itu diperbantukan di kepolisian ya Pak Jenderal Grosena ya. Untuk hal-hal seperti ini tuh kita bisa melihat. Sehingga seharusnya di tanggal 22 Mei 2025 yang muncul adalah pernyataan bahwa kami akan mengundang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipan, dan Dr. Tifa untuk membantu kami memecahkan misteri ijazah Joko Widodo. Ada beleberan tinta di bawah, tidak ada. Ya, tidak ada. Di layar, ya, ada 2 ijazah muncul. Ya, ada 2 ijazah muncul. Jadi pada saat itu kalau Anda membuka, ya, begini ya, layar besar, ya, yang tampak adalah fotokopi ini, ya, slide isinya fotokopi ijazah yang terpotong dan ada tinta bleber. Terus di pojokan itu tampak yang disebut sebagai adik ipar dari Joko Widodo. Dr. Tifa bersama kubunya, teman-teman, tetap meributkan fotokopi ijazah Bapak Jokowi. Bukan ijazah asli Bapak Jokowi. Apanya yang diributkan di sana? Apanya yang diteliti di dokumen yang fotokopi bukan asli? Dan di sini Dr. Tifa bicara maunya nih mereka-mereka ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk bantu pihak kepolisian menguak fakta-fakta ijazah Bapak Jokowi yang dituduh sama mereka itu adalah palsu. Ngapain? Emang kalian lebih hebat dari institusi kepolisian Republik Indonesia? Sehebat apa sih kalian? Padahal kan para ahli yang sesungguhnya, peneliti-peneliti di luar sana tidak seperti kalian-kalian yang banyak ngomong di sana-sini di media sosial, di berbagai media pokoknya. Enggak gini cara mainnya para ahli atau peneliti. Enggak kayak Roy Suryo CS, teman-teman. Itu dia faktanya.
Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama, jangan lupa teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.